Tugas ujian tengah semester disusun oleh kelompok 1. Saya sendiri Septi Sundari 1872 1502 97. Selanjutnya Saya Wulansari 1872 1503 15. Saya Nur Aji Yadenarni 1872 1503 17. Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler Plus. Mata kuliah pengantar akuntansi. Dosen pengampu Bapak Mahatma SAH MPD. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Septi. baik, terima kasih. Persamaan akuntansi. Untuk pemula yang ingin belajar akuntansi, terlebih dahulu harus memahami konsep dasar akuntansi atau persamaan dasar akuntansi. Persamaan itu bisa dinyatakan dalam suatu persamaan yang disebut persamaan akuntansi atau accounting equation sebagai berikut. Kekayaan sama dengan sumber pembelanjaan. Sumber pembelanjaan dapat dibagi menjadi dua, yakni dari kreditur dan pemilik. Sumber pembelanjaan dari kreditur disebut kewajiban atau liabilities atau disebut juga dengan utang. Sedangkan sumber dari pemilik disebut modal. Perkiraan akuntansi. Perkiraan adalah suatu formulir atau media yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi yang sejenis dan tepat untuk mencatat apabila terjadi penambahan atau pengurangan dari transaksi. Buku besar adalah kumpulan dari perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan kesatuan dalam perusahaan. Syarat untuk membuat suatu perkiraan yaitu harus ada nama perkiraan, ada sisi sebelah kiri atau debit, ada sisi sebelah kanan atau kredit. Selanjutnya, siklus akuntansi adalah proses yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi dan yang diakhiri dengan membuat laporan dinamakan siklus akuntansi atau accounting cycle. Produk akhir dari siklus akuntansi ini adalah laporan keuangan. Selanjutnya, laba jejak. Tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian siklus akuntansi. 1. Mula-mula dokumen pendukung transaksi dianalisis dan informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut dicatat dalam jurnal. 2. Lalu data akuntansi yang ada dalam jurnal diposting ke dalam buku besar. 3. Seluruh saldo akhir yang terdapat pada masing-masing buku besar akun didaftar atau dipindahkan ke neraca saldo untuk membuktikan kecocokan antara keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal debit dengan keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal kredit. 4. Menganalisis data penyesuaian dan membuat ayat jurnal penyesuaian. 5. Memposting data jurnal penyesuaian ke masing-masing buku besar akun yang terkait. 6. Dengan menggunakan pilihan bantuan neraca lajur sebagai kertas kerja atau worksheet neraca saldo setelah penyesuaian. Apa nih tulisannya nih? Apa sih? Dan laporan keuangan disiapkan. 7. Membuat ayat jurnal penutup, memposting data jurnal penutup ke masing-masing buku besar terkait. 9. Menyiapkan neraca saldo penutup post closing trial balance untuk perusahaan yang telah memiliki sistem komputerisasi akuntansi, yaitu sebuah perangkat lunak atau software yang membuat program pemrosesan data dan pelaporan akuntansi akan secara otomatis memposting jurnal ke buku besar hingga menghasilkan laporan keuangan dan berbagai laporan lainnya yang dibutuhkan perusahaan. Dalam kondisi ini kertas kerja tentu saja tidak lagi dibutuhkan. Neraca lajur atau yang biasa disebut kertas kerja atau worksheet adalah selembar kertas berkolom-kolom yang digunakan untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan secara manual. Fungsi neraca lajur adalah untuk mengecek terjaganya keseimbangan persamaan akuntansi. Laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi. Laporan keuangan terdiri dari 5 jenis, yaitu laporan laba rugi, laporan perusahaan ekuitas atau modal, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Wulansari. Silakan.
Ya baik, terima kasih Bu Ajija. Jurnal penutup adalah jurnal umum yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Tujuan untuk memindahkan atau memajukan akun sementara atau nominal, akun nominal dari pendapatan dan biaya. Dalam pembuatan jurnal penutup, dibuka akun baru yaitu akun ikhtisan laba rugi yang digunakan untuk menampung pemindahan saldo akun nominal. Selanjutnya yaitu tujuan penutupan, menentukan laba atau rugi, memisahkan pendapatan atau biaya antar tahun buku, mendapatkan neraca akhir, dan memisahkan perangkat pembukuan antar tahun buku. Selanjutnya yaitu langkah menutup jurnal. 1. Menutup akun pendapatan dengan memindahkan saldo setiap akun pendapatan ke ikhtisar laba atau rugi. Menutup akun biaya dengan memindahkan saldo setiap akun biaya ke ikhtisar laba atau rugi. Menutup akun laba rugi dengan memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Yang terakhir yaitu menutup akun privat jika ada dalam jurnal dengan memindahkan akun tersebut ke modal. Yang terakhir yaitu neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup adalah kumpulan beberapa akun yang telah dihimpun ke dalam buku besar yang telah mengalami penyesuaian atas pencatatan jurnal penyesuaian. Sama halnya dengan neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo penutup menggambarkan keadaan tiap akun-akun di perusahaan. Neraca saldo penutup adalah neraca akhir yang dibuat oleh perusahaan. Jadi neraca saldo penutupan berisi akun-akun real saja, seperti contohnya harta, hutang, dan modal yang berguna untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dengan kredit akun-akun buku besar setelah dilakukan penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini juga memerlukan sebelum proses akuntansi periode berikutnya. Ya baik, terima kasih. Tadi adalah pemaparan atau penjelasan dari kelompok kami materi tentang akuntansi. Selebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata atau kekurangannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak dosen, Bapak Mahatma SAK MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.